Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa dalam Public Interaktif. Di siang ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang akan segera diberlakukan. Tepatnya 1 Agustus 2026. Tentu teman-teman sering mendengar informasi ini ya di Radio Andika tentang pembatasan akses melewati Bendungan Lahor. Nah, seperti apa latar belakang, lalu nanti secara teknis bagaimana penerapannya? Kita akan dapatkan langsung jawaban bersama Pak Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Perum Jasa Tirta 1. Pak Aris, selamat siang, selamat datang di Andika Media Center. Selamat siang Pak Hilman. Ya, ini jauh dari Lahore ya, Dari Lahore. datang ke Kediri. Nah, Pak Aris, banyak juga pertanyaan dari masyarakat yang sering kali melintasi Bendungan Lahor ya, tentang pemberlakuan nanti pembatasan akses kendaraan mulai 1 Agustus 2026. Bisa disampaikan Pak Aris, bagaimana sebenarnya kebijakan ini nantinya akan diterapkan? Baik, terima kasih Pak Hilman. Dapat kami sampaikan bahwa mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak diperbolehkan melintas di puncak Bendungan Lahor. Yang perlu dipahami bahwa yang diatur ini adalah akses kendaraan di atas puncak bendungan. Ya. Jadi bukan menutup kawasan Bendungan Lahor secara keseluruhan. Masyarakat masih dapat beraktivitas sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk kendaraan roda 2 ini masih dapat melintas sesuai pengaturan yang nanti akan ditetapkan. Demikian Pak. Kalau selama ini kan bebas ya, roda 4, roda 2 bisa lewat kawasan Bendungan Lahor. Nah, mengapa sekarang kendaraan roda 4 akan dilarang untuk melewati puncak bendungan, Pak Aris? Baik, Bendungan Lahor ini dibangun untuk terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Sehingga jalan yang ada di puncak Bendungan Lahor ini sebenarnya digunakan untuk operasi dan pemeliharaan, kemudian inspeksi, serta untuk kegiatan pengamanan bendungan. Nah, Bendungan Lahor sudah beroperasi selama hampir 50 tahun sejak diresmikan pada tahun 1977. Sehingga pengelolaannya harus semakin ekstra untuk menjaga keandalannya. Jadi pada intinya untuk kendaraan roda 4 ini dilarang melintas karena atas dasar keselamatan dan keamanan bendungan. Ini tingginya aktivitas kendaraan dan masyarakat di atas bendungan ini perlu dikendalikan agar fungsi utama bendungan sebagai prasarana sumber daya air dan ini merupakan bagian dari pengamanan bendungan sebagai objek vital nasional. Nah, tentu banyak yang mempertanyakan ya, nanti bagaimana mekanisme yang akan diterapkan saat 1 Agustus 2026? Ya baik, ini untuk saat ini yang mulai sebelum 1 Agustus 2026 untuk kendaraan yang melintas untuk roda 2 ini dikenakan tarif Rp1.000 dan untuk roda 4 dikenakan Rp3.000 dan menggunakan kartu untuk tap kartu untuk melintas bendungan. Nah, nanti e-money menggunakan e-money. Nah, nanti per 1 Agustus maka kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan untuk melintas. Jadi sama sekali tidak boleh melintas. Jadi harus menggunakan jalan umum yang sudah ada apabila memang mau dari Malang ke Blitar atau Blitar ke Malang tidak boleh melintas untuk kendaraan roda 4. Ya. Sementara untuk kendaraan roda 2 ini masih tetap diperbolehkan melintas dengan mekanisme menempelkan kartu, tap kartu. Jadi yang selama ini yang sudah kendaraan roda 2 yang sudah melintas di Bendungan Lahor tetap kartunya agar dijaga, nanti disimpan, nanti tetap digunakan untuk melintas dengan tap kartu. Seperti itu Pak Ilman. Ya. Nah Pak Aris, dengan kebijakan ini adanya pembatasan akses ya, kendaraan roda 4 tidak bisa melewati puncak Bendungan Lahor. Apakah ini berarti kondisi Bendungan Lahor mulai ada tanda-tanda berbahaya atau mungkin secara teknis ada hal yang kemudian membuat kebijakan ini diterapkan Pak? Baik,
Secara teknis kondisi bendungan Lahor tetap aman Pak, tidak ada bahaya atau kondisi rawan terhadap kondisi infrastruktur bendungan Lahor. Namun apa yang kita lakukan ini untuk mitigasi risiko ke depan. Jadi ini karena kondisinya sudah masih baik, tapi umurnya memang sudah berusia hampir 50 ya, hampir 50 tahun beroperasi. Ini kita perlu mengambil langkah pencegahan sejak dini agar tidak ada resiko terhadap kondisi bendungan. Jadi kebijakan ini bukan karena bendungannya tidak aman, tapi sebagai mitigasi risiko agar tidak terjadi kerusakan akibat penggunaan bendungan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti itu Pak. Karena tiap hari banyak kendaraan yang lewat ya, dari Malang maupun Blitar. Kalau di rata-rata per hari berapa jumlah kendaraan yang melintas di Bendungan Lahor Pak? Ya, ini kami memiliki data untuk kendaraan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2026. Jadi kalau bisa kita rata-rata ini sekitar 6.700 kendaraan yang melintas setiap hari. Nah, 6.700 ini terbagi sekitar 3.900 kendaraan roda 2 dan 2.800 kendaraan roda 4. Artinya dari total itu 42% kendaraan yang melintas ini roda 4. Nah, jika kendaraan roda 4 ini tidak melintas, maka harapannya beban di atas puncak bendungan ini dapat berkurang sekitar 42%, Pak. Hampir separuh ya? Iya, nah itu sehingga dengan batasan ini harapannya risiko kerusakan pada jalan inspeksi yang di puncak Bendungan Lahor, jadi yang dilewati itu merupakan jalan inspeksi sebenarnya, bukan jalan umum, itu bisa berkurang sampai 42%. Itu Pak dari data yang ada. Ya, apalagi sekarang kan sudah ada portal batas ketinggian kendaraan ya Pak ya? Iya, 2,5 meter ya untuk batas ketinggiannya. Ya, itu teman-teman sebagai pembuka. Saya bersama Pak Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Permjasa Tirta I, berbincang tentang persiapan penutupan akses Jalan Bendungan Lahor, khususnya untuk roda 4 mulai 1 Agustus 2026. Silakan teman-teman bisa berinteraksi melalui 0811 345 4000. Selanjutnya, Ika. Pak Yuli di Tulungagung, apakah penutupan secara permanen atau ada wacana dibuka lagi suatu saat nanti? Bu Tiara di Blitar Kota, untuk masyarakat yang ingin berwisata, bagaimana nanti mengaksesnya? Baik teman-teman, terima kasih sudah gabung melalui 0811 345 4000. Pertanyaan pertama dari Pak Yudi, apakah penutupan ini permanen atau ada peluang evaluasi Pak Aris? Baik, untuk rencana penutupan per 1 Agustus 2026 ini untuk roda 4 atau lebih, dan ini sifatnya permanen Pak. Jadi untuk seterusnya tidak diperbolehkan kendaraan roda 4 atau lebih untuk melintas di puncak Bendungan Lahor. Untuk kendaraan roda 2 untuk saat ini kebijakannya memang masih boleh melintas. Namun pada dasarnya seperti yang kami sampaikan bahwa puncak Bendungan Lahor ini tidak ada fungsi untuk jalan umum. Sehingga kebijakan ini akan tetap dievaluasi untuk langkah kedepannya seperti apa. Tentu akan jadi pertimbangan nanti untuk pengaturan terkait dengan yang roda 2 ini seperti apa kedepannya setelah kita evaluasi Pak dari pelaksanaan per 1 Agustus 2026 seperti itu Pak. Seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, sebenarnya merupakan jalan inspeksi ya? Iya, puncak bendungan, betul. Puncak bendungan yang selama ini dilewati itu bukan jalan umum, tapi itu adalah jalan inspeksi untuk kegiatan operasi pemeliharaan bendungan. Demikian Pak. Bu Tiara di Blitar menanyakan untuk masyarakat yang ingin wisata bagaimana Bendungan Lahor, karena nggak hanya masalah kebutuhan suplai air dan sebagainya, tapi di situ kan ada tempat wisata juga ya Pak Aris? Ya, betul. Jadi Bendungan Lahor ini selain sebagai infrastruktur sumber daya air untuk pengendalian banjir, untuk suplai irigasi, untuk PLTA dan lain-lain, juga memiliki fungsi untuk wisata. Jadi untuk berwisata ini tetap bisa dilakukan Pak, tetap bisa dilakukan. Nanti masyarakat yang memang tujuannya berwisata nanti bisa parkir di area sebelum bendungan. Jadi di sebelum bendungan itu ada area untuk parkir, kita bisa menikmati wisata bendungan. Jadi
tidak melintas bendungan tapi bisa parkir di area sebelum masuk ke puncak bendungan, nanti bisa tetap berwisata di situ. Seperti itu Pak Hilman. Karena dari sisi Blitar Malang itu ada beberapa spot-spot wisata ya Pak ya? Iya betul. Jadi ada wisata baik dari sisi Blitar ke Malang maupun Malang ke Blitar, itu masih dimungkinkan untuk kegiatan wisata Bendungan Lahor. Nah Pak Aris tadi menyinggung tentang begitu banyaknya kendaraan melintas ya, per hari 6.000 lebih, lalu hampir separuh roda 4. Nah menurut teman-teman Jasa Tirta 1, mengapa pengurangan kendaraan terutama roda 4 ini sangat penting untuk dilakukan Pak? Ya, jadi dengan pengurangan kendaraan yang sampai 42% ini penting karena dari pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan, dengan semakin sedikit kendaraan berat yang melintas, ya ini maka pertama beban berulang pada permukaan bendungan ini berkurang. Jadi ini menjaga untuk infrastruktur bendungannya tetap aman. Kemudian kegiatan inspeksi dan pemeliharaan ini juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Risiko kerusakan jalan inspeksi yang ada di puncak bendungan dapat ditekan, dan juga keamanan kawasan bendungan secara umum ini semakin terjaga. Itu Pak, ini merupakan langkah preventif agar Bendungan Lahor ini tetap terjaga fungsinya dalam jangka panjang. Demikian Pak. Nah lalu apa sebenarnya risiko terbesar yang ingin dicegah oleh teman-teman Perum Jasa Tirta 1 Pak Aris? Ya, yang ingin dicegah ini adalah kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat apabila terjadi kerusakan Bendungan Lahor. Jadi ini Bendungan Lahor menampung sekitar 30 juta meter kubik air, dan ini menjadi bagian yang penting dalam sistem di Sungai Berantas. Jadi apabila fungsi bendungan terganggu akibat kerusakan yang sebenarnya dapat kita cegah, ini dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Malang atau Blitar, tapi juga di wilayah hilir sepanjang Sungai Berantas yang tergantung pada Bendungan Lahor ini untuk pengendalian banjir, irigasi, air baku maupun kebutuhan pembangkit listrik. Kalau kita sebelumnya sudah pernah tahu Pak yang bencana jebolnya tanggul di Situgintung, nah itu bahkan mengakibatkan banjir bandang yang menghancurkan ratusan rumah dan juga menewaskan sekitar 100 orang ya. Ini di Bendungan Lahor ini kapasitasnya jauh lebih besar dari yang ada di Situgintung, 30 juta meter kubik air di Bendungan Lahor. Apabila terjadi kerusakan, bisa kita bayangkan seperti apa dampaknya ke masyarakat dan juga ke semuanya. Itu Pak. Ya, jadi ada pertimbangan faktor keselamatan juga ya. Betul Pak Aris. Iya. Baik teman-teman, saya masih beri kesempatan Anda untuk berinteraksi langsung dengan Pak Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Perum Jasa Tirta 1 tentang persiapan penutupan akses jalan di Bendungan Lahor. Ke Ika. Melalui streaming pertanyaan dari akun Bagus Aji, ini roda 4 tidak boleh mengakses seterusnya atau permanen atau suatu saat akan dibuka lagi untuk kendaraan roda 4, misalkan pada saat waktu-waktu tertentu. Akun Tiffany Dea, roda 2 dan roda 3 dari luar kota apakah masih boleh melintas? Baik Pak Bagus Aji mempertanyakan tentang kebijakan permanen atau bisa dievaluasi nih Pak Aris. Baik, untuk roda 4 prinsipnya ini permanen Pak. Prinsipnya permanen, jadi roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas. Untuk kondisi tertentu nanti akan kami evaluasi Pak ya. Kami evaluasi kondisi tertentu seperti apa, kondisi kedaruratan seperti apa. Tapi prinsip utama adalah untuk roda 4 tidak boleh melintas. Jadi itu yang prinsip utama yang kami pegang, yang juga mohon bisa dipahami dari semuanya. Ini tidak lain untuk menjaga keamanan infrastruktur bendungan. Jadi seperti itu. Untuk tadi roda 2 Pak ya, roda 2 yang luar kota. Luar kota, apa ya, masih bisa lewat? Ya, roda 2 di luar kota ini masih bisa melintas. Jadi roda 2 luar kota masih bisa melintas dengan sistem tap kartu seperti yang sekarang. Ya, seperti sekarang. Cuman bedanya nanti kalau saat ini dikenakan biaya Rp1.000. Ini per 1 Agustus 2026
tidak dikenakan biaya. Prinsipnya seperti itu. Namun secara teknis apabila memang nanti masih ada biaya sekitar mungkin Rp1 atau seperti apa Pak ya, nanti secara teknis itu akan dilakukan. Tapi prinsipnya adalah yang roda 2 luar kota masih bisa melintas dengan sistem tap kartu secara gratis sebenarnya Pak, secara gratis, tapi informasinya secara teknis nanti tetap harus dikenakan Rp1 gitu Pak. Melakukan tap kartu karena untuk membuka portal ya Pak? Iya, untuk membuka portal dan juga fungsi pengamanan bendungan. Jadi kami masih bisa memantau siapa yang lewat di puncak bendungan dengan sistem tap kartu. Jadi kalau tidak ada tap nanti terlalu bebas Pak untuk orang bisa melewati bendungan, dan ini yang rawan dari sisi keamanan bendungannya. Kalau akses warga sekitar bagaimana? Karena banyak ya yang punya usaha di sekitar Bendungan Lahor Pak Aris. Ya, warga sekitar ini seperti dengan saat ini yang berjalan masih bisa melintas dan tidak ada biaya Pak, bisa menggunakan kartu khusus, kartu tap maupun KTP. Jadi ini masih dimungkinkan untuk warga sekitar melintas secara gratis, tapi harus dengan roda 2. Ya, jadi kalau roda 4 sudah tidak boleh Pak. Roda 4 tidak diperkenankan untuk melintas. Demikian Pak Ilman. Nanti apakah ada tambahan-tambahan portal untuk membatasi roda 4 masuk Pak? Untuk saat ini portal sudah ada. Dari portal sudah ada baik dari sisi Blitar ke Malang maupun yang Malang ke Blitar, dan itu yang akan kita gunakan Pak. Nanti akan kita evaluasi juga apakah diperlukan tambahan portal atau seperti apa, nanti akan kami evaluasi dulu. Tapi yang pasti portal yang ada sekarang sudah cukup untuk membatasi kendaraan yang melewati Bendungan Lahor. Jadi memanfaatkan fasilitas portal yang ada sekarang ya? Portal yang sudah ada kami manfaatkan. Ya, itu Pak Bagus Haji dan juga Mbak Tiffany yang sudah bergabung ya bersama kita di Public Interaktif bersama Perum Jasa Tirta 1. Akan dilakukan penutupan akses terutama untuk roda 4 ya yang biasanya melintasi Bendungan Lahor. Kita lanjutkan Public Interaktif bersama Perum Jasa Tirta 1. Saya cek informasi di Gatekeeper, Gina. Pak Ilham, perjalanan dari Mojokerto menuju Surabaya sangat lancar. Bu Lestari, Blimbing Malang menuju Pare tidak ada hambatan, sekarang sudah di seputaran Simpang 4 Garuda Palempare, cuaca juga masih terik. Pak Hanafi, Kediri arah Kertosono Nganjuk posisi sampai di Minggiran Papar, 2 arah ramai lancar. Berikutnya email. Bu Sulis di Kadigodo Blitar, jika ada urgensi harus melintas Bendungan Lahor, misal ambulans, apakah harus ada izin khusus melintas dan di mana izin tersebut diperoleh? Pak Syukron di Kepanjen Malang, jika dari arah Malang ingin wisata kuliner di utara Bendungan Lahor, apakah juga harus memutar lewat jalur atas? Ya, terima kasih Bu Sulis dan Pak Sukron. Tentu ada kondisi emergensi ya, termasuk ambulans. Apakah ada pengecualian untuk bisa lewat Bendungan Lahor? Silakan Pak Aris. Ya, baik untuk kondisi emergensi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, prinsipnya roda 4 tidak boleh melintas Pak. Ya. Apapun itu, namun nanti secara teknis di lapangan tentu ada pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaannya. Jadi kami tidak menjanjikan sesuatu seperti apa, tapi tetap dalam pelaksanaan tentu ada evaluasi ya. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Jadi secara prinsip roda 4 tidak bisa melintas, tapi apabila memang ada kondisi-kondisi emergensi dan lain-lain tentu akan jadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Seperti itu Pak Hilman. Misalnya memang ada kebetulan ambulans yang lewat, harus izin dulu atau gimana Pak Aris? Ya, nanti akan kita pertimbangkan Pak seperti apa. Di sana juga ada penjaga ya. Nanti memang pelaksanaannya. Tapi kembali Pak, yang kami sampaikan tadi, prinsipnya roda 4 tidak bisa melintas Pak. Itu. Jadi prinsipnya itu semua kendaraan roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas. Demikian mungkin Pak Irman kalau yang bisa kami sampaikan. Pak Sukron posisi di Kepanjen Malang, tanya kalau dari Malang ingin wisata kuliner di utara Bendungan Lahor, apakah harus mutar lewat jalur atas, maksudnya jalur truk dan bis ya Pak? Oh iya, ya Pak, ini untuk wisata kuliner
tidak hanya di sisi utara ya, tapi di sisi selatan yang dari Malang ke Blitar itu juga ada Pak. Jadi nggak harus memutar untuk berwisata ke Bendungan Lahor. Jadi bisa dari Malang ke Blitar langsung saja ke Bendungan Lahor. Kalau memang tujuannya berwisata, bisa Pak. Jadi tapi kalau melintas kembali lagi seperti yang kami sampaikan, kalau tujuannya melintas, nah ini roda 4 tidak boleh. Kalau roda 2 masih boleh, seperti itu Pak. Nah Pak Aris, tentunya dampak penutupan akses di Bendungan Lahor akan dirasakan masyarakat ya di sekitar yang punya tempat usaha, dan khawatirnya kan ekonomi juga akan menurun ya. Bagaimana menurut Pak Aris? Ya baik, ini terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat, jadi bisa kami sampaikan bahwa yang dibatasi ini adalah kendaraan roda 4 yang melintas di Bendungan Lahor. Jadi tidak ada maksud untuk mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar yang sudah ada kegiatan usaha masih bisa melakukan kegiatan usahanya, dan harapannya nanti tentu di sektor wisata ini yang kita kembangkan, sehingga tujuan orang untuk berwisata dan ada fasilitas-fasilitas di sana termasuk UMKM yang berjualan ini masih bisa tetap ramai Pak. Kalau memang tujuannya adalah berwisata. Jadi seperti itu. Kemudian aktivitas usaha ini tetap berjalan karena masyarakat masih bisa mengakses kawasan. Kemudian kendaraan roda 2 juga masih bisa melintas. Untuk roda 4-nya memang tidak boleh melintas tapi bisa parkir, bisa berwisata. Kemudian masyarakat yang menuju Malang maupun Blitar kalau tujuannya memang mau lintas kabupaten, ini menggunakan akses jalan umum, jalan nasional yang sudah tersedia. Jadi dengan demikian tentu harapan kita semua fungsi bendungan sebagai infrastruktur vital ini tetap terlindungi, kawasan wisata masih bisa beroperasi, dan mobilitas masyarakat juga tetap bisa dilakukan dengan aturan-aturan yang kami sampaikan tadi Pak. Sejauh ini bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar yang nantinya terdampak penutupan Bendungan Lahor ini Pak Aris? Iya, masyarakat sekitar sudah memahami bahwa fungsi Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional untuk pengendalian banjir, untuk irigasi, PLTA dan sebagainya ini memang penting, sehingga batasan kendaraan yang melintas ini memang semata-mata untuk menjaga agar fungsi bendungan ini tetap terjaga. Sehingga ini kami juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan yang kami ketahui masyarakat sudah memahami Pak kondisi ini. Jadi termasuk kegiatan kita saat ini di Radio Andika ini juga kami sampaikan kepada masyarakat mengapa dilakukan pembatasan akses Bendungan Lahor. Jadi harapannya dari masyarakat bisa menyesuaikan. Demikian Pak. Ya, saya buka kesempatan ke teman-teman gatekeeper. Ika. Bergabung Mbak Tina di Kepanjen Malang. Mbak Tina. Halo. Ya, silakan Mbak Tina. Oke, jadi setiap hari kan saya berangkat kerja nih lewat Lahor, terus menuju Malang, dari Malang menuju Blitar. Apakah memang tidak ada toleransi bagi roda 4 atau jalur alternatif yang disediakan ya Bapak? Ada lagi yang disampaikan Mbak Tina? Cukup? Cukup ya. Baik. Mbak Tina yang ada di Kepanjen Malang. Silakan Pak Aris. Baik Mbak Tina, jadi seperti yang kami sampaikan memang per 1 Agustus 2026 roda 4 ini tidak diperbolehkan melintas. Jadi tanpa kecuali karena dari evaluasi yang sudah dilakukan kenapa dibatasi untuk saat ini roda 4 tidak bisa melintas adalah semata-mata untuk menjaga keamanan infrastruktur Bendungan Lahor. Jadi kalau memang mau ke Blitar dari Malang bisa digunakan jalan umum, jalan nasional. Itu Pak Ilman, ya. Bu Tina. Yang menghubungkan Karangkates Malang dan wilayah Blitar ya. Iya. Ya. Baik teman-teman, Publik Interaktif bersama Perum Jasa Tirta 1 Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000 bersama Pak Aris Widya, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat Perum Jasa Tirta 1. Akun Denny Trias
Dewata di AG243 menanyakan untuk roda 2 yang melintas apakah tetap dikenakan retribusi. Pak Dika, apa betul akan di portal penuh sehingga kendaraan yang lewat pun akan sulit? Ya, baik, terima kasih teman-teman yang gabung juga melalui streaming ya Facebook AG243. Silakan Pak Aris tentang roda 2 ya, yang lewat Bendungan Lahor. Baik, untuk roda 2 yang di radius kurang lebih 2 km atau masyarakat sekitar ini tidak dikenakan biaya, bisa lewat menggunakan kartu khusus atau KTP. Sementara untuk roda 2 yang di luar radius 2 kilo yang dari luar kota ini per 1 Agustus 2026 masih diperbolehkan melintas dengan sebenarnya tidak dikenakan pungutan. Jadi dan mungkin kami koreksi juga. Jadi pungutan itu bukan retribusi. Jadi pungutan yang dilakukan oleh PJT 1 saat ini adalah pungutan atas pemanfaatan aset bendungan sebagai kawasan wisata. Jadi itu bukan retribusi. Untuk per 1 Agustus nanti sebenarnya tap kartu itu untuk fungsi pengamanan dan arahnya adalah tidak dikenakan biaya. Namun dari sisi teknis ini yang saat ini masih kita koordinasikan bahwa mungkin dikenakan Rp1, mungkin dikenakan Rp1 karena terkait dengan sistem e-money informasinya tidak bisa Rp0, jadi tetap harus tap untuk fungsi pengamanan bendungan. Namun yang selama ini dikenakan Rp1.000 ini akan hanya Rp1 itu Pak. Jadi memang sistemnya tidak bisa Rp0 ya? Iya, sistemnya yang kami ketahui sudah koordinasi awal ini tidak bisa 0, jadi tetap ada nilai yang harus dipotong dari kartu tap itu yang cashless, kartu e-money-nya. Jadi itu mungkin juga ke warga yang sudah terbiasa lewat Bendungan Lahor menggunakan kartu, mohon kartunya tetap disimpan, dijaga, jadi nanti sewaktu-waktu kalau memang melintas Bendungan Lahor tetap dibutuhkan dan akan dikenakan Rp1. Bagaimana dengan anak sekolah Pak Aris atau kalangan pelajar, tetap ikut aturan ini ya? Iya, ini kalau warga sekitar, anak sekolah ini yang roda 4 memang nggak boleh Pak ya, roda 4 tidak boleh melintas. Kalau roda 2 masih boleh melintas dengan sistem yang tadi sama Pak, seperti itu. Baik. Sementara Pak Dika yang menanyakan apa betul akan di portal penuh akses menuju Bendungan Lahor Pak Aris? Iya, untuk akses Bendungan Lahor portal memang di dekat di Bendungan. Namun di sebelum bendungan itu kita sudah pasang rambu-rambu juga untuk mengingatkan bahwa per 1 Agustus 2026 roda 4 tidak diperbolehkan melintas. Jadi seperti itu untuk portalnya di dekat bendungan, tapi rambu-rambu petunjuk buat warga yang menggunakan roda 4 agar tidak melintas Bendungan Lahor per 1 Agustus 2026 ini sudah bisa diketahui Pak. Seperti itu. Nah Pak Aris, dengan adanya penutupan akses Bendungan Lahor tentu berdampak pada masyarakat ya dari berbagai sektor. Apakah ada koordinasi dengan mungkin dari kepolisian atau dari Pemda di wilayah Blitar atau Malang Pak Aris? Ya, baik Pak Ilman, jadi dapat kami sampaikan bahwa mulai awal sampai dengan saat ini sudah dilakukan koordinasi antara PJT 1 dengan berbagai instansi terkait. Jadi mulai dari Polres Malang dan Blitar, kemudian dari pemerintah Kabupaten Malang, kami juga sudah koordinasi ketemu langsung dengan Pak Bupati Malang maupun Pemkab Blitar dengan Bapak Bupati Blitar dan jajaran, kemudian dengan DPRD Kabupaten Malang, dengan Dandim dari Blitar maupun Malang, dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan instansi terkait lainnya. Jadi ini juga per hari ini juga sudah dilakukan koordinasi, sosialisasi dengan pihak Forkopimcam Pak di kecamatan ya. Kecamatan dan juga pemerintah desa
di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Jadi apa yang akan kita lakukan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya, Pak. Demikian. Baik. Saya coba cek informasi di Gatekeeper, Gina. Bergabung Pak Suganda di Mulyorejo Ngantang. Pak Suganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Bapak, selamat siang Pak Aris. Pak Aris ya. Ya, Pak. Kebetulan ini saya sering lewat di situ, kadang malam, kadang jam 1, kadang siang, dan nanti aktivitas kegiatan ya mungkin ada kaitan dengan pengajian. Itu sering lewat situ Pak, gitu. Di Lahore ya. Lah kebetulan pada saat itu saya tidak boleh itu lewat sana aja Pak. Ya sudah, tak kembali aja waktu itu. Tapi karena saya juga itu sebagai pengingat saya, ya mending karena diarahkan gitu saya kembali, itu aja Pak. Kalaupun saya dari Ngantang lah, mungkin dari luar, apakah harus pakai kartu? Apakah mungkin harus membayar? Kalau membayar berapa? Kalaupun mungkin pakai kartu, karena saya juga orang luar, baru tahu itu gimana menyikapi? Mohon maaf, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Suganda sudah bergabung. Silakan Pak Aris. Ya, baik. Ini Pak Suganda tadi Pak ya. Betul. Dari Ngantang. Ngantang kalau mau ke arah Blitar. Jadi untuk cuman kendaraannya pakai apa tadi Pak ya Pak? Roda 4 ini Pak. Roda 4 ya. Ya. Kalau roda 4 seperti yang kami sampaikan Pak, harus per 1 Agustus 2026 tidak bisa melintas sama sekali. Itu Pak. Kalau saat ini karena masih penyesuaian, ini masih diperbolehkan melintas dengan tab kartu seperti itu Pak Ilman. Ya. Nah, Pak Suganda sering acara-acara seperti pengajian ya lewat Bendungan Lahore. Kadang-kadang tengah malam juga ini. Berarti tetap dibuka nantinya ya? Iya Pak. Kalau untuk saat ini masih dibuka. Nanti per 1 Agustus itu Pak yang 2026 sudah tertutup sama sekali untuk kendaraan roda 4. Jadi perlu penyesuaian nanti Pak Suganda kalau memang mau pengajian. Ya. Kalau pakai roda 2 masih bisa pakai kartu ya. Ya, pakai kartu. Itu Pak Suganda ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Hanya roda 2 nanti mulai 1 Agustus 2026 yang bisa melintas di Bendungan Lahore, tapi tetap bawa kartu e-tol ya atau e-money. Baik teman-teman, kita masih bersama Perum Jasa Tirta 1 Public Interaktif Radio Andika. Selanjutnya email. Ada pertanyaan via streaming AG243 dari akun Haris Alvaro. Kalau ambulans hanya boleh melintas dengan case khusus, apakah mobil pemadam kebakaran juga tidak boleh melintas jika dalam keadaan mendesak? Pak Rudi di Nganjuk, pemberlakuan roda 2 melintas menggunakan e-tol apakah berlaku selama 24 jam? Pak Zainuddin di Selorejo Blitar, rumahnya dekat dengan bendungan. Adakah kartu khusus yang disediakan warga sekitar untuk roda 2 atau memang menggunakan kartu e-tol saja sudah cukup? Ya, Pak Haris ya, tentang mobil damkar, apakah bisa melintas di Lahore? Silakan Pak Haris. Ya, untuk kendaraan roda 4 pada prinsipnya tidak diperbolehkan melintas. Itu jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Jadi sebenarnya termasuk damkar, ambulan ini kan kategori roda 4 Pak ya. Itu yang di dalam pengaturan nanti per 1 Agustus pada dasarnya tidak bisa melintas. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, sementara Pak Rudi yang menanyakan untuk roda 2 akses 24 jam masih bisa lewat. Ya, untuk akses Bendungan Lahore untuk saat ini dan nanti setelah Agustus 2026 roda 2 masih bisa melintas menggunakan kartu e-tol atau kartu e-money. Itu Pak. Sementara Pak Zainuddin, tinggalnya dekat ini di Selorejo Blitar. Apa ada kartu khusus ya yang disediakan roda 2 untuk bisa lewat Bendungan Lahore Pak Aris? Selorejo ya, di Selorejo itu masuk yang daerah sekitar ini mestinya ada kartu khusus Pak. Dia sudah ada kartu khusus untuk bisa melintas di Bendungan Lahore. Ya. Nah Pak Aris, ini tanpa terasa sudah hampir di ujung
talk show kita Publik Interaktif ya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman Perum Jasa Tirta 1 kepada masyarakat? Baik, terima kasih Pak Ilman untuk kesempatan yang baik untuk kami sampaikan kepada semua masyarakat yang selama ini sudah menggunakan Bendungan Lahor untuk akses, barangkali bahwa pengaturan nanti per 1 Agustus 2026 roda 4 tidak boleh melintas, kemudian roda 2 masih diperkenankan untuk melintas dengan menggunakan tap kartu e-money. Nah, ini tujuan utamanya adalah bagaimana fungsi Bendungan Lahor yang melayani kepentingan jutaan masyarakat di wilayah Sungai Berantas ini bisa tetap terjaga, dan kami berharap masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang akan kita terapkan pada 1 Agustus 2026, dan masyarakat juga bisa mendukung kebijakan ini sebagai bentuk ikhtiar bersama menjaga keselamatan Bendungan Lahor, menjaga aset negara, serta memastikan agar manfaat Bendungan Lahor bisa dirasakan oleh semua generasi, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Pak Ilman. Baik Pak Aris, kami tunggu update kabar terbaru nanti dari Jasa Tirta 1 ya. Baik. Tentang Bendungan Lahor. Nah teman-teman, demikian Publik Interaktif bersama Perum Jasa Tirta 1 mengupas tentang persiapan penutupan akses jalan Bendungan Lahor. Kita berjumpa kembali dalam Publik Interaktif edisi mendatang.